Shalom semuanya. Apa kabar? Semoga semua sehat-sehat ya. Yuk kita mau ibadah kali ini. Sebelum kita mau mulai ibadah, kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan, walaupun kami tidak bisa beribadah dengan sama-sama Tuhan, kami bisa memuliakan namamu Tuhan walaupun lewat hanya di rumah Tuhan. Inilah hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Kita mengangkat pujian, terima sukacita surga. Cita sudah, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Mas sukacita sudah, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah. Amin. Takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita, sukacita surga nyata penuhiku. Katakan sekali lagi. Sukacita surga nyata penuhiku. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Ya, sebelum kita mau mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, kita mau berdoa dulu. Tuhan, terima kasih Tuhan. Inilah ibadah kami Tuhan. Berkatilah ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Biarlah namamu saja yang kami permuliakan ya Yesus. Kita mau angkat satu pujian seperti Rusa Rindu.
bagian dari firman Tuhan. Berkatilah kami Tuhan, berkatilah ibadah kami Tuhan. Biarlah menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Yesus. Hanya dalam nama-Mu, haleluya, amin. Halo, Shalom G Modern Land. Apa kabar ya? Saya harap kalian baik-baik aja dan tetap terus bersekutu sama Tuhan. Nah, pada hari ini teman-teman, sebelum kita mulai masuk ke pembahasan, gue mau sedikit menceritakan sebuah perumpamaan tentang hutang. Di dalam Matius 18, 23 sampai 35. Nah, di sini ada sebuah perumpamaan teman-teman yang disampaikan Tuhan Yesus Kristus itu tentang hutang, di mana ada sebuah kerajaan, ada sebuah negeri, sebuah kerajaan yang dipimpin oleh raja tentunya. Nah, di satu kejadian itu ada seorang hamba yang memiliki hutang kepada sang raja. Itu sebesar 10.000 talenta. Nah, raja tersebut pada satu hari menagih kepada hambanya. Nah, saat dia menagih, hambanya itu berbicara kalau misalkan dia tidak bisa membayar 10.000 talenta itu. Maka hambanya itu bersujud, memohon pada rajanya, dan pada akhirnya sang raja itu hatinya tersentuh sama hambanya tersebut. Jadi ya udah dimaafkan, 10.000 talenta itu diampuni dan sudah dianggap tidak ada lagi. Nah, tidak lama cerita ini berlanjut teman-teman. Tidak lama setelah itu, beberapa hari kemudian, sang hamba itu saat dia keluar dari kerajaannya tersebut, dia itu menghampiri temannya, di mana temannya itu seorang hamba juga, seorang hamba dari raja tersebut juga. Nah, saat dihampiri, ternyata temannya ini berhutang sama si hamba tersebut yang sudah diampuni, yaitu sebesar dikatakan di Alkitab 100 dinar. Nah, saat hamba yang sudah diampuni itu meminta menagih 100 dinar tersebut, temannya ini berbicara kalau misalkan dia masih belum bisa membayar hutangnya sekarang. Temannya itu sudah bersujud, sudah memohon kepada hamba yang sudah diampunin tadi, tapi melainkan hamba tersebut malah mencekiknya dan memasukkannya ke dalam penjara. Dan dia berbicara, kalau misalkan kamu tidak bisa membayar hutang kamu, maka kamu akan dipenjara sampai kamu bisa membayar hutang kamu. Nah, di dalam cerita ini teman-teman, seorang teman-teman yang lainnya itu pasti pada melihat kejadian itu, dan teman-teman yang lainnya itu melaporkan kepada raja, dan raja pada saat itu langsung marah teman-teman, langsung marah dan berbicara kepada hamba yang sudah diampuninya itu. Dia berbicara, kenapa kamu tidak mengampuni teman kamu padahal kamu sudah aku ampunin. Singkatnya seperti itu teman-teman. Dan dikatakan di ayat yang ke-34 itu sang hamba itu dimasukkan ke dalam penjara teman-teman. Dimasukkan ke dalam penjara. Buah dari hasilnya tersebut teman-teman. Buah dari hasil perbuatannya tersebut teman-teman. Nah, dalam cerita ini teman-teman kita belajar teman-teman. Sebelum kita meminta pengampunan kepada Tuhan, kita harus bisa mengampuni teman-teman kita dulu teman-teman. Dan jadi sebelum kita ngomong nih sama Tuhan, Tuhan Yesus ampuni aku Tuhan. Nah, terlebih dahulu teman-teman, kita harus ngomong sama teman-teman kita yang melakukan kesalahan kepada kita, sama musuh-musuh kita, aku ampunin kamu. Nah, kayak gitu teman-teman. Tapi benar gak sih kalau kita berdoa, Tuhan Yesus ampunin aku? Yes, itu benar teman-teman. Tapi akan lebih benar lagi teman-teman, ketika kamu bertindak untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kamu. Nah, teman-teman, pada perumpamaan hari ini teman-teman, saya merasa termotivasi teman-teman sama ayat terakhirnya teman-teman. Di ayat yang ke-35, saya akan bacakan kepada kalian. Di situ dikatakan, maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hati teman-teman. Nah, di sini ada sebuah kata yang sangat saya terngiang-ngiang terus dalam pikiran saya, yaitu dengan segenap hati. Di terakhir dari kata ini. Kenapa sih kita harus mengampuni dengan segenap hati? Jadi, kenapa tidak berbicara kita harus mengampuni, tok itu doang? Nah, tapi dikatakan kita belajar pada hari ini teman-teman, dikatakan di Alkitab mengampuni dengan segenap hati. Maka tema yang akan kita bahas pada hari ini teman-teman, yaitu adalah mengasihi dan mengampuni teman-teman. Di dua kata ini
bisa dikatakan adalah saat kita mengampuni, kita harus dengan kasih. Saat kita mengampuni harus dengan kasih. Dan saat kita mau berjalan dengan kasih, yaitu Tuhan itu sendiri, kita harus melepaskan pengampunan, teman-teman. Gak bisa, teman-teman, saat kita mau melepaskan pengampunan, tapi nggak dari kasih. Dan nggak bisa juga, teman-teman, kita mau berjalan sama Tuhan, tapi kita nggak mau mengampuni. Itu nggak bisa, teman-teman. Dan di sini kita belajar, teman-teman. Saya, teman-teman, melihat di dalam kehidupan anak-anak muda zaman sekarang, teman-teman. Bahkan saya sendiri, teman-teman, dari kisah hidup saya dan teman-teman saya mungkin, dan anak-anak muda lainnya yang ada di kota Tangerang, yang ada di Indonesia, bahkan di seluruh dunia, teman-teman. Saat dia bisa bilang, aku mengasihi kamu, tapi aku nggak mau mengampuni kamu. Dan dia bisa bilang, aku mengampuni kamu, tapi masih simpan dendam, teman-teman. Nah, itu, teman-teman, yang sedang terjadi di anak muda sekarang ini, teman-teman. Yang mau mengampuni, tapi nggak mau mengasihi dia. Oke, gue maafin lu sekarang, tapi gue udah gak mau lagi temenan sama lu. Nah, teman-teman, itu salah, teman-teman. Itu tidak boleh dilakukan, teman-teman. Saat kita mengampuni orang tersebut, kita harus benar-benar dengan hati. Karena gini, teman-teman, dikatakan di sini di ayat yang ke-35 itu, maka Bapa di surga akan berbuat demikian, teman-teman. Saat kita mengampunin orang, kalian percaya deh, ketika gue sangat percaya deh, setiap kita, saya sendiri, itu setiap berdoa pasti tuh ada satu kata yang saya ucapkan, Tuhan Yesus ampuni aku, Tuhan. Tuhan Yesus ampunin saya, Tuhan. Nah, teman-teman, itu benar, teman-teman, doa tersebut benar. Namun doa tersebut harus ada perbuatannya, teman-teman. Harus ada tindak lanjutnya, teman-teman, yaitu mengampuni, teman-teman. Jadi jangan pernah ngomong untuk kita bisa menerima pengampunan kalau kita tidak mau mengampuni, teman-teman. Dikatakan di sini adalah Bapa yang di surga akan berbuat demikian, teman-teman. Nah, teman-teman, di sini kita belajar, teman-teman, untuk mengasihi. Kenapa sih kita harus mengasihi? Dikatakan di dalam ayatnya, di dalam Galatia 5 ayat ke-14. Sebab seluruh hukum Taurat tercangkup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Teman-teman, kasihilah sesamamu, kasihilah teman-teman kamu, kasihilah orang tua kamu, kasihilah bahkan musuh kamu, kasihilah bahkan orang yang pernah bersalah sama kamu seperti kamu sendiri, teman-teman. Coba sekarang kita merefleksikan dalam hidup kita, teman-teman. Seberapa besar sih kamu mengasihi diri kamu sendiri? Seberapa besar sih kamu mengasihi diri kamu sendiri? Kalau kamu begitu mengasihi diri kamu sendiri, begitu juga kamu harus mengasihi orang lain. Begitu juga kamu harus mengasihi diri kamu sendiri. Begitu juga kamu harus mengasihi musuh kamu. Begitu juga kamu harus mengasihi diri kamu sendiri. Seperti itu, teman-teman. Jadi kayak misalkan, kamu mau gak sih kamu berbuat jahat sama diri kamu sendiri? Pasti jawabannya tidak mau. Dan begitu juga kamu dengan orang lain. Harusnya kamu juga tidak harus berbuat jahat sama orang lain. Bodohnya gini, teman-teman. Saya mau katakan bodohnya adalah saat orang lain berbuat salah dan kita tidak mau mengampuni dan kita tidak mau mengasihi, busuknya di kita, teman-teman. Kotorannya itu di kita. Kita menyimpan kepahitannya, teman-teman. Bodohnya adalah orang lain yang menyakiti kita, tapi kita yang kepikiran terus. Orang lain bahkan sudah melakukan itu, dia tidak mikirin sama sekali. Tapi pikirannya itu ada di kita mulu. Aduh, gue diginiin. Teman-teman, gue percaya banget deh, ketika kalian tetap bertekun sama Tuhan, teman-teman, mau orang lain nyakitin kalian, mau orang lain ngelakuin apapun kepada kalian ngomong deh sama Tuhan. Kalian deket deh sama Tuhan. Kalian lupain dan kalian maafin deh orang itu. Gampang gak sih kayak gitu, teman-teman? Enggak, saya juga belajar, teman-teman. Namun, karena kita dekat sama Tuhan, kita jadi bisa, teman-teman. Jadi pada hari ini kita belajar seperti itu, teman-teman. Saat kita mau mengampuni orang bersalah, kita harus mengasihi dia. Full, totalitas mengampuni dia. Nah, hal ini yang bisa merubah kehidupan kita menjadi lebih baik lagi, teman-teman.
Ya teman-teman, saya rindu untuk mendoakan setiap kalian yang ada di rumah. Mungkin kalian sedang menikmati masa-masa liburan kalian selama di rumah aja, atau sudah bosan menikmati masa-masa liburan kalian di rumah. Saya ingin mendoakan setiap kalian untuk kalian tetap berjaga-jaga dalam Tuhan, untuk tetap berdoa, untuk tetap saat teduh sama Tuhan. Saya ingin mendoakan setiap kalian. Mari kita bersatu dalam doa teman-teman yang ada di rumah. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan buat setiap kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Pada hari ini Tuhan kami belajar Tuhan tentang yang namanya mengasihi dan mengampuni Tuhan. Kami belajar Tuhan dari sebuah perumpamaan Tuhan, di mana saat kami tahu Tuhan, sebelum kami menerima pengampunan daripada-Mu Tuhan, kami percaya Tuhan, kami mau mengampuni teman-teman kami Tuhan. Kami percaya Tuhan pengampunan-Mu selalu ada Tuhan. Kami percaya Tuhan pengampunan-Mu selalu datang Tuhan. Tapi kami mau bertindak Tuhan, yaitu mengampuni teman-teman kami, mengampuni musuh kami, mengampuni papa mama kami, bahkan mengampuni diri kami sendiri Tuhan. Kami mau terlepas Tuhan dari jerat kepahitan Tuhan. Kami mau terlepas Tuhan. Kami mau hidup dengan kualitas yang total Tuhan sebagai anak-anak muda-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kami ingin mendoakan Tuhan untuk teman-teman kami Tuhan yang sedang bekerja di rumah Tuhan, yang sedang liburan di rumah Tuhan, yang sedang menikmati masa-masa kualitas bersama keluarganya Tuhan. Kami mendoakannya Tuhan untuk tetap selalu sehat Tuhan, tetap selalu jaga kesehatannya Tuhan, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Kuasa-Mu mengalir Tuhan di dalam kehidupan rumah kami Bapa. Di mana Tuhan Yesus Kristus, orang tua akan datang kepada anak dan anak akan datang kepada orang tua Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau terus menuntun kami Tuhan di dalam jalan yang benar Tuhan. Kau terus Tuhan menjaga kami Tuhan dalam saat teduh kami Tuhan, di dalam doa-doa kami Tuhan. Pertemuan kami Tuhan di ibadah-ibadah online atau ibadah-ibadah raya selanjutnya Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan ucap syukur Bapa, hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, teman-teman. See you. God bless you. Ya, teman-teman, kita baru saja diberkati oleh firman Tuhan yang disampaikan melalui hambanya. Biarlah setiap firman Tuhan yang disampaikan melalui hambanya dapat memberkati kita semua. Dan setiap firman itu boleh kita hidupi dalam kehidupan kita. Dan firman itu menjadi rema yang terbaik dalam kehidupan kita. Ada beberapa pengumuman untuk teman-teman dari Gym Wonderland. Kita masih belum bisa ketemu dalam ibadah tatap muka, tapi jangan sedih karena kita masih ada ibadah online di minggu depan. Jadi pastikan diri kita dapat mengikuti ibadah online. Tetap semangat dan tetap jalani hidup kita bersama Tuhan. Dan apapun yang kita kerjakan, yang kita lakukan, sertai Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari yang indah ini. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan yang tidak pernah habis dalam setiap kehidupan kami. Bapak, kami berdoa bagi setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan, penyertaan Tuhan tidak pernah hilang dari setiap kehidupan kami. Bapak, kami berdoa bagi setiap kesehatan kami, bagi keluarga kami. Kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu, karena kami percaya ketika kami menyerahkan segala kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, Engkau campur tangan Tuhan. Engkau turut bekerja dalam setiap kehidupan kami. Bapak, kami berdoa juga Tuhan, khususnya bagi gereja-Mu Tuhan, GPA Wonderland Tuhan. Engkau yang memberkati gembala sidang kami, koordinator kami, setiap para pengurus yang ada Tuhan. Memberkati juga setiap para pengurus muda yang ada juga Tuhan. Bapak, kami berdoa bagi setiap generasi yang ada di dalam gereja kami. Memberkati generasi orang tua, memberkati generasi muda, bahkan generasi anak Tuhan. Biarlah setiap generasi boleh terus bergandengan tangan Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan bagi bangsa negara kami Tuhan. Kami berdoa mengucapkan shalom atas Indonesia. Memberkati presiden kami, wapres kami Tuhan. Memberkati setiap jajaran para menteri Tuhan, pimpinan DPR yang tertinggi sampai yang terendah sekalipun perangkat desa Tuhan. Kau yang memberkati Tuhan setiap para pemimpin-pemimpin bangsa kami. Kami berdoa Tuhan, kalau Tuhan izinkan bangsa kami mengalami satu pandemi COVID-19 ini Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan juga akan terus membukakan jalan. Kami memberkati setiap para tim medis Tuhan. Kami memberkati setiap orang-orang yang bahu-membahu Tuhan atas hilangnya COVID-19 bagi bangsa kami Tuhan. Kami percaya penyertaan Tuhan akan terus ada bagi bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih.
Dan setiap anak-anak Tuhan, angkat tanganmu, biarlah berkat Tuhan dimanapun kau berada, boleh terus ada penyertaan Tuhan, cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus akan terus ada melindungi setiap kita semua, dan kita dapat berkat Tuhan, dan apapun yang kita lakukan boleh menjadi berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus. Semua teman-teman yang telah menerima berkat boleh katakan amin.